ये इलाका इसको स्कूल के पुराने तालिब इल्म होली लैंड कहा करते थे। Saya memiliki kekuatan dan hukum untuk menyatakan Qadiani adalah non-Muslim. Jika saya berada di Pakistan, saya akan segera dimasukkan ke penjara. Karena saya akan mengaku sebagai seorang Muslim. Khalifah tetap menjadi pusatnya, kendati bangunan markas yang terbuat dari batu bata dan lumpur berada di tempat lain. Itu sebabnya di Inggris membutuhkan markas yang lebih besar, karena markas yang saat ini sudah tidak memadai lagi. Sepertinya Allah Ta'ala telah mewujudkan ini semua hanya untuk kita. Jadi, etika lokasi ini menarik perhatian kami. Hati kami memberi penegasan bahwa ini adalah milik kami, dan tempat ini akan segera menjadi milik kami. Ini adalah berkah dari Allah. Berkah Allah tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Ini bukan hanya sekedar tempat. Ini adalah sebuah asosiasi. Dan sebuah asosiasi baru telah dimulai di sini. Tempat ini benar-benar telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk benar-benar menjadi tanah suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kekayaan yang sejati dalam bentuk berkahnya. Karena itu, selama kita mencari berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, Dia akan terus menghujani kita dengan berkahnya. Jika kita memenuhi hak yang semestinya terutang kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus mengirimkan berkahnya. Saya menerima telepon sekitar pukul 2 atau 3 dini hari. Sekitar jam itu dari Karachi. Wakilul Tafsir saat itu menelpon saya. Dia bertanya, "Apakah Anda mengenal saya?" Saya jawab, "Ya." Dia berkata, "Anda bersiap-siaplah." Saya jawab, "Ya, saya siap, tapi bersiap untuk apa?" Beliau berkata, "Huzur akan datang. Anda punya waktu sekitar 5 jam untuk menyiapkan semuanya." Raja Sahib, Assalamualaikum. Kapan Ataul Mujib Sahib berangkat? Assalamualaikum. Oke, Anda akan datang? Kami berencana untuk mengambil penerbangan berikutnya. Pesawat berikutnya berangkat pukul 12 tepat dari sini. Amir Sahib pada saat itu menginstruksikan seseorang untuk berangkat ke Polandia untuk menemui Huzur mewakili jemaat UK. Ketika saya tiba di Bandara Amsterdam, Huzur telah meninggalkan VIP Lounge dan telah mengambil penerbangan menuju London. Dan saya menemui beliau di tengah jalan. Jadi saya pergi dengan beliau kembali ke London menggunakan penerbangan yang sama. Saat Huzur tiba, kami dapat melihat wajah beliau. Tak ada di antara kami yang membayangkan bahwa Huzur datang pada masa krisis. Huzur tersenyum dan bercanda dengan kami. Ketika Huzur datang ke sini, setelah memimpin sholat zuhur pertama, beliau berdoa bersama kami di masjid ini, Masjid Fazl. Beliau mengatakan bahwa setelah selesai sholat, beliau berkata, "Saya akan berbicara dengan anggota jemaat di sini." Jadi pada malam harinya kami mengatur pertemuan di Aula Mahmud. Jadi pertemuan pertama diadakan di Aula Mahmud. Dan Huzur berbicara banyak, menjelaskan alasan beliau kemari. Saya terpaksa tinggal di pengasingan karena di Pakistan, setelah perpanjangan peraturan oleh Jenderal Zia, tidak mungkin bagi Khalifah untuk tetap berada di Pakistan. Namun kita tetap berjalan seperti biasa. Saya memiliki kekuatan dan hukum untuk menyatakan Qadiani adalah non-Muslim. Tidak ada artinya bagi saya disebut sebagai pemimpin komunitas Ahmadiyah.
jika saya tidak dapat melayani tujuan komunitas dengan cara apapun, jika tetap berada di Pakistan, maka saya lebih suka untuk tidak menjadi bulan-bulanan. Jadi saya pindah dan segera meninggalkan Pakistan dalam waktu 3 hari. Saya pergi ke Inggris dan memulai pekerjaan saya di sana, sehingga saya dapat menjaga hubungan yang lebih baik dengan semua Ahmadi Pakistan, ketimbang jika saya berada di Pakistan. Jika saya berada di Pakistan, saya akan segera dimasukkan ke penjara karena saya akan mengaku sebagai seorang Muslim. Dan itu adalah hukuman bagi seorang Ahmadi yang menyebut dirinya seorang Muslim. Jadi Ahmadi di seluruh dunia akan kehilangan pemimpin jika saya tetap di Pakistan. ऐ मसीहा नफस ऐ महे दिल बरा ऐ मसीहा नफस ऐ महे दिल बरा. Huzur tiba di London dan segera menjalankan tugasnya. Huzur saat itu cuma berencana berada di sana selama 3 sampai 4 bulan saja sebelum kemudian kembali ke Pakistan. Kami benar-benar bekerja di rumah-rumah yang sama sekali tidak memadai untuk dijadikan sebagai markas. Dan Anda lihat di tahap awal, terasa bahwa ini semua hanya bersifat sementara dan khalifah pada akhirnya akan kembali ke Pakistan. Tetapi lama-kelamaan, hal tersebut menjadi sangat jelas bahwa itu tidak mungkin terjadi. Markas telah berpindah tempat beberapa kali. Yang pertama, kita mulai dari Kadian, lalu kita beralih ke Rabwa. Tetapi markas adalah sesuatu yang berbeda. Pusat komunitas Ahmadiyah terus bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dengan khalifah tetap menjadi pusatnya. Kendati bangunan markas yang terbuat dari batu bata dan lumpur berada di tempat lain. Jadi saya adalah pusat jemaat dalam kapasitas saya sebagai pemimpin komunitas Ahmadiyah. Ruang yang kita punya sangat terbatas, orang-orangnya juga sangat terbatas, dan fasilitas lainnya tidak ada di sana. Jadi Huzur ingin membuat pengaturan-pengaturan. Pertama-tama tentu saja rumah misi lokal ada di sana. Setiap departemen ada di sana, kecuali departemen pusat seperti Wakilut Tafsir, Wakalat Isyaat, dan Wakalat Mal. Jadi itu adalah departemen dasar yang segera didirikan Huzur. Dan beliau bertanggung jawab langsung atas departemen-departemen itu. Mereka dibuat sebagai Wakilut Tafsir tambahan, Wakilut Mal tambahan, dan Wakilut Isyaat tambahan. Kemudian Huzur juga ingin meningkatkan jumlah orang yang bekerja di kantor. Saya tiba di London pada 21 September 1994. Datang pula beberapa orang lainnya sebelum saya dari Swiss, Jerman, dan ada juga seorang profesor yang lainnya. Sejak saya datang ke sini, sebagian besar pekerjaan saya dilakukan oleh sukarelawan. Baik wanita, pria, anak-anak, semuanya membantu saya. Ada ratusan sukarelawan yang terus membantu saya dalam melaksanakan tugas-tugas saya. Pertanyaan saya adalah ketika Huzur pindah, jadi pada saat itu apa yang membuat Huzur memilih London atau datang ke London? Saat itu, memilih London adalah keputusan yang bijak, sebab tidak ada tempat lain yang memiliki Ahmadi dalam jumlah besar, yang mampu mengemban tanggung jawab jemaat. Di Rabwa, kita memiliki ribuan orang yang bekerja di Anjuman, kantor Tahrir Jadid, juga Wakfi Jadid. Mereka biasanya mengerjakan tugas dari saya. Banyak tugas yang diberikan kepada mereka. Jadi ketika saya datang ke London, hanya ada 2 orang yang ikut bersama saya. Jadi atas alasan itu saya tahu kita butuh tempat di mana jemaat telah berkembang yang dapat membantu saya sesegera mungkin. Dan tugas-tugas kita dapat berjalan dengan baik. आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों आगे बढ़ते रहो दम.
Sudah sangat jelas untuk waktu yang sangat lama bahwa tempat ini tidak memadai. Anda yang pernah melihat kantor waktu itu, Anda tahu kantornya cuma terdiri dari bilik yang sangat kecil, di mana banyak orang duduk untuk melakukan pekerjaan mereka, dan tugas seluruh jemaat dikerjakan di sana. Ketika Huzur ke London, beliau memimpin khotbah Jumat dan sering menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Kami ingin pusat besar di Eropa, satu di London dan satu di Jerman. Inggris memiliki posisi spesial di Eropa. Itulah kenapa Inggris memerlukan rumah misi yang besar, sebab yang sekarang tidak cukup lagi. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Sangat sulit melakukan sholat Id di sini, begitu juga sholat Jumat. Untuk mengadakan kegiatan malam berjemaah juga sulit. Masjid ini tidak cukup untuk semua itu. Ada beberapa kantor dan kebutuhan lainnya yang akan muncul di masa depan. Itulah kenapa di Inggris, markas yang besar harus dibangun. Insya Allah, saat ini panitia pembangunan sedang dibuat. Karena saya adalah sekretaris Jaidat waktu itu, Huzur menginstruksikan saya untuk melihat-lihat dan mencari tempat besar yang cocok untuk digunakan. Selama beberapa bulan, telah dilakukan usaha untuk mencari tempat. Ada beberapa tempat yang memuaskan hati. Ada beberapa tempat yang perjanjiannya dimediasi. Akan tetapi, pada momen terakhir, ada ketidakpuasan yang muncul di dalam hati kami. Atau orang yang menjualnya kepada kami juga tidak berpuas hati. Dan kami berkata bahwa kami menginginkan tempat ini. Ada beberapa yang mirip, tapi kita tidak mendapatkan tempat tersebut. Lalu orang berkata jika ingin mendapatkan tempat seperti ini di Inggris, dan kamu berkata menginginkannya yang seperti ini di dekat London, orang itu akan bilang mustahil. Sekitar bulan September, ada bekas peternakan Sheep Head School yang waktu itu sedang dilelang, dan kebetulan kami melihat iklan untuk pelelangannya. Ini adalah brosur asli yang saya dapatkan dari Bernard Marcus. Suatu pagi setelah sholat subuh, setelah saya mendapatkan ini, brosur tersebut saya bawa ke Huzur. Ketika beliau kembali ke kediamannya, setelah memimpin kami sholat, saya katakan kepada Huzur, saya mendapatkan brosur ini dari Bernard Marcus. Jadi saya berikan brosur ini kepada Huzur. Huzur memandangi brosur itu dan berkata kepada saya, sepertinya Allah Ta'ala telah mempersiapkan kompleks ini untuk kita dan memberikan ini semua hanya untuk kita jadikan sebagai markas. Sepertinya Allah Ta'ala telah mewujudkan ini semua hanya untuk kita. Itulah kata-kata yang disampaikan Huzur. Jadi pada tanggal 11 September, kami membuat agenda untuk melihat tempat itu pada sore hari setelah sholat. Jadi ada beberapa orang yang ikut bersama Huzur ke sana. Huzur berkata, bawalah beberapa sejadah. Kita akan sholat di sana. Dan saya kagum sekaligus terkejut bahwa kita akan melihat tempat tersebut. Dan Huzur ingin sekaligus sholat di sana. Tetapi dalam benaknya sendiri, beliau telah memutuskan bahwa jemaat akan mendapatkan tempat itu. Dan Allah akan mengatur semuanya untuk kita. Saya ada di foto pada saat saya bersama Huzur untuk melaksanakan sholat pertama di Islamabad, yang saat itu masih merupakan pinggir jalan yang menuju ke Islamabad. Di tempat itu Huzur sendirilah yang memutuskan arah kiblat menggunakan kompasnya sendiri, dan ada juga beberapa orang lain yang membantu. Saya yang mengumandangkan azan saat itu, karena Huzur sedang melihat ke kompasnya untuk mengecek arah kiblat. Dan ini adalah Chaudhry Bangwisa Sahib, Sekretaris Umum Jemaat pada saat itu. Beliau juga sedang melihat kompas dan mengecek arah kiblat juga. Jadi pada tanggal 18 September, pelelangan diadakan.
Saya pergi ke sana untuk membeli tempat tersebut. Huzur berpesan bahwa kita harus bisa mendapatkannya dengan harga 425 pound. Itu adalah petunjuk beliau untuk menawar harga hingga 425 pound. Ketika juru lelang tiba untuk membuka lelang untuk lot 20 yang merupakan Sheephead School, saya mengangkat tangan saya. Dan dia menjawab, ya. Saya berkata, saya ingin menawar 100.000 pound untuk lot 20. Dan ketika mencapai harga 425 pound, sudah tidak banyak orang yang akan mengambilnya dengan harga yang jauh lebih tinggi. Juru lelang bertanya, apakah Anda yang mau menawar 1.000 pound lagi? Dan seseorang berkata, ya, ia menawar 426.000 pound. Juru lelang berkata lagi, adakah yang mau menawar lagi? Dia memberi tawaran untuk 427.000 pound. Saya mengangkat tangan karena huzur ingin kita mendapatkan tempat itu. Dan akhirnya kita mendapatkannya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kami beritahukan hal itu kepada huzur dan huzur sangat senang sekali. Dan kita dihadapi oleh kekecewaan dari sana-sini. Tempat ini tiba-tiba kita temukan ketika diiklankan dan ketika tersedia di pasaran. Pada saat itulah kita menyadari mengapa Allah menguji kita selama ini, memberi kita harapan, tetapi seolah-olah mengambil harapan itu kembali, memberi kita kepuasan, lalu mengambilnya lagi. Terkadang memberikannya kepada kita, terkadang ke orang lain. Jadi ketika tempat itu muncul, hati kita merasa yakin kalau tempat itu adalah untuk kita dan menjadi milik kita segera. Pada akhirnya, jemaat ini memang diberikan karunia yang melimpah ruah. Kita mendapatkan kemampuan baru. Manfaat dari memiliki Islamabad ini segera dirasakan oleh jemaat UK. Sedemikian besar manfaatnya, sehingga kita merasa tidak mungkin bertahan jika tidak memilikinya. Sewaktu huzur meninggalkan Pakistan ke Inggris, beberapa saat sebelumnya, seorang mubalik silsilah dan pekhidmat jemaat yang mukhlis, yang terhormat Muhammad Usman Sahib dari Cina, pernah bermimpi bahwa huzur akan mencapai Islamabad dengan selamat. Ini merupakan kebetulan yang indah dan perlu untuk disampaikan. Sejak rumah misi dibangun di Inggris, alamat telegram jemaat ini telah didaftarkan atas nama Islamabad. Huzur telah menamai markas baru ini Islamabad. Ketika ada satu negara yang menutup pintu untuk kita, negara lain akan membukakan pintunya untuk kita. Upaya baru mempropagandakan Islam kembali dikembangkan. Dan tanah baru telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Bahkan di masa-masa sulit seperti ini, tanah Islamabad yang luas di Inggris ini telah dianugerahkan kepada kita. Area ini seluas 25 hektar di Surrey dan sekitar 35-40 menit dari Masjid London. Lokasinya sangat indah, sangat luas, segala keperluan Anda akan ada di sana, insya Allah. Bahkan jika Anda ingin mengadakan jasa Eropa di sana, insya Allah segalanya dapat diakomodasikan dengan baik di sana. Dan saya ingat, kami sangat bersemangat. Kami bayangkan itu adalah tanah seluas 25 hektar. Dan kami pikir itu luas sekali. Apa yang kami lakukan dengan tanah 25 hektar? Itulah reaksi pertama kami. Tanah itu luas sekali. Segera setelah tempat ini dibeli, huzur mengatakan segera adakan peresmian pada hari Sabtu besok. Peresmian di sana dan dilakukan beberapa minggu setelah tanah dibeli. Kita tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasih karena Allah yang telah memberikan harta yang begitu indah untuk membangun markas baru kita di Eropa, tepatnya di Inggris. Mereka yang bekerja di sini, mereka tahu itu lebih baik daripada orang lain. Dalam keadaan apa kita menemukan tempat ini dan bagaimana saya memeriksa semuanya. Tetapi lagi-lagi, para sukarelawanlah yang telah bekerja tanpa kenal lelah. Setelah kita mendapatkan tanah itu, banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk merapikannya karena tanah itu sudah lama tidak digunakan, jadi keadaannya buruk. Kami harus melakukan banyak pekerjaan.
Anda tahu, kami tidak dapat membangun beberapa barak untuk dijadikan flat. Itu membutuhkan banyak pekerjaan. Dan kami punya beberapa tukang saat itu. Kami memiliki tukang ledeng, dan bangunan kecil kami dikerjakan oleh Tuan Tajdin dan beberapa orang lainnya dari London Timur. Dan kami lalu menyewa tukang kayu dan tukang lainnya. Lokasinya masih hutan, benar-benar hutan. Rerumputannya tumbuh tinggi sekali. Kami sulit berjalan di sana. Butuh waktu 22 tahun untuk merapikan semuanya di sana. Kami bahkan sudah lupa apa-apa saja yang kami lakukan dan tidak kami lakukan. Setiap proses pembangunan dibutuhkan waktu sebulan atau sebulan setengah. Yang bekerja ada 3, Aziz, Ahsan, dan saya. Mereka melakukan pekerjaan kayu, sedangkan saya mengerjakan pipa-pipa. Saya merasa bangga karena saya di sini melakukan pekerjaan ini dan Allah Ta'ala memberi saya kemampuan untuk melakukannya. Tugas ini adalah permintaan dari Khalifah dan saya mengerjakan tugas ini dari beliau. Dan berkat doa beliau, Allah Ta'ala memberikan saya kemampuan untuk melakukannya. Banyak kota di dunia ini hancur, dan tanah-tanah terpencil tersebut akan diisi oleh orang-orang yang beriman. Lirik syair tersebut sangat realistis, dan contohnya dapat dilihat di Islamabad ini. Kita bukan satu-satunya orang yang berkata demikian. Warga Inggris lokal di sini pun berkata demikian. Setelah 7 tahun kosong tak berpenghuni, kehidupan baru dihembuskan ke Sheepshead oleh Jemaat Muslim Ahmadiyah di Inggris. Kita membeli lahan itu pada Oktober 1984 sebagai pusat kegiatan keagamaan, budaya, dan pendidikan. Tempat itu telah berganti nama menjadi Islamabad, tempat tinggal damai yang memberikan kehidupan baru. रस्ते को सजा दो और दीदाओ दिल. Kita para Ahmadi di seluruh dunia berkumpul di markas sementara Islamabad yang telah dikaruniai untuk kita selama masa migrasi saya kemari untuk menghidmati jemaat. Dengan karunia Allah Ta'ala, jemaat telah mampu melakukan banyak pekerjaan untuk menyebarkan firman-firman Allah ke seluruh dunia. Jasa pertama di sana diikuti sekitar 4.000 orang, dan sebagian datang dari Pakistan dan Eropa. Jika Anda ingat, jasa pertama di sini ada 3.000 orang lebih yang mengikutinya. Jadi, tahun berikutnya sekitar 4.000 orang menghadiri acara itu. Dan sekarang, ketika Anda pergi dan melihat tempat itu, Anda tidak dapat membayangkan bahwa jasa yang sangat besar dapat dilaksanakan di sana. Dan tentu saja, kami mulai mengadakan ijtima di sana. Dan itu adalah ijtima yang berlangsung sukses. Dan saya ingat bahwa Huzur dan kami mencoba meniru jasa di Pakistan. Dan kami biasanya memasang tenda. Orang-orang biasanya membawa tenda mereka sendiri ke tempat di sebelah tenda Gah. Dan saya ingat Huzur Akdas dulu juga memiliki tendanya sendiri. Ada petugas keamanan yang ditugaskan untuk menjaga tenda itu. Kemudian cucu-cucu beliau akan datang dan tinggal di tenda itu. Beliau sangat bangga datang dan melakukan inspeksi jasa di sana. Kita baru saja membeli Islamabad, UK dengan luas tanah 25 hektar, termasuk bangunan besar. Sebagian orang bertanya-tanya, bagaimana kita bisa mengelolanya? Ini belum setahun, dan tempat itu sudah terasa kecil. Kita akan membangun sekolah di sana, mengadakan program jemaat di sana. Kami merasa harus memiliki permintaan untuk tujuan perencanaan. Bangunan yang sudah ada sudah tidak memadai lagi untuk kebutuhan kita. Seraya mempercayakan kepada Allah Ta'ala, ketika kita memiliki gedung-gedung besar atau membangunnya, Allah akan menambahkannya berlipat ganda dan menganugerahi banyak orang, sehingga gedung-gedung yang ada terlihat semakin kecil seiring berjalannya waktu.
Ini juga sengaja saya beritahukan kepada Anda dan membuat Anda memahami bahwa sekarang buatlah agar bangunan-bangunan yang ada terlihat kecil dan lakukanlah secepat mungkin. पैगाम आ रहे हैं के मस्कन उदास है तायर के बाद उसका नशिमन उदास है एक बाग़बान की याद में Tampaknya Huzur memiliki firasat bahwa ini adalah tempat yang baik, di mana kita dapat memperluas kantor-kantor, perumahan, dan semua rencana besar kita yang akan dilakukan jemaat di masa depan. Tapi ada waktu dan tempat untuk segala sesuatunya. Seperti yang orang-orang bilang, jadi itu semua tidak terjadi begitu saja. Tempat itu tidak lantas menjadi markas pada masa hidup beliau. 19 tahun berlalu dan setelah itu Khalifah kelima memulai kepemimpinan beliau. Dan lagi 16 tahun telah berlalu. Tetapi sebelum tepat 16 tahun, 2 atau 3 tahun sebelumnya, Huzur Ayadullah Ta'ala bin Nasril Aziz menyadari bahwa ini juga keinginan Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi untuk menjadikan Islamabad sebagai markas fungsional. Prosesnya sangat lama, perlahan, tapi seluruh skema akhirnya terbuka. मिल्लते अहमद की मालिक Ada wahyu yang diterima oleh Masih Maud alaihissalam. Perbesarlah tempat tinggalmu, Masih Maud alaihissalam. Menerima wahyu ini dalam waktu yang berbeda. Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa awalnya ketika Allah Ta'ala memberikannya wahyu, perbesarlah tempat tinggalmu. Hanya ada 2 atau 3 orang saja yang menemui beliau dan duduk berkumpul dengan beliau. Tidak banyak yang tahu tentang beliau. Sejarah jemaat membuktikan bagaimana Allah Ta'ala mengabulkan nubuatan tersebut dengan penuh kemegahan dan kemenangan nyata. Dan bagaimana dia terus mengabulkan nubuatan tersebut sampai hari ini. Kita, hamba yang rendah hati dari Masih Maud alaihissalam, pada masa yang berbeda, Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada kita bagaimana wahyu-wahyu yang ada terus tergenapi. Tatkala Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih migrasi kemari, Allah Ta'ala segera menunjukkan tanda-tanda keajaiban atas dukungan ilahiyahnya, sehingga membuat jemaat mampu membeli 25 hektar tanah yang diberi nama Islamabad. Kemudian 6 hektar tanah lagi berhasil dibeli, dan saya percaya dan banyak lagi bukti-bukti yang mengindikasikan akan hal ini. Ini adalah keinginan Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih untuk mendirikan markas di Islamabad. Namun, Allah Ta'ala telah menetapkan waktu untuk segalanya. Dan Dia sekarang telah menganugerahi kita kesempatan untuk melanjutkan pembangunan di Islamabad. Masjid yang besar juga telah dibangun. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, insya Allah, saya akan pindah ke Islamabad. Setelah pindah, doakanlah semoga perpindahan ini terbukti menjadi berkat dalam segala hal. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kemampuan menyebarkan Islam lebih luas lagi dari Islamabad. Dan semoga wahyu perbesarlah tempat tinggalmu tidak hanya terkait perluasan fisik belaka, melainkan semoga hal itu bertujuan untuk menggenapi segala rencana Allah Ta'ala. Namun, saya tegaskan kembali agar kita senantiasa berdoa. Semoga Allah Ta'ala memberkati rencana dan relokasi ini dalam segala hal. azizane daya
Ini semua berawal dari tahun 2013 dan pada jalsa 2013, Huzur Anwar beserta saudaranya yang sekarang adalah Amir Jemaat Amerika Serikat membahas tentang ini, bahwa kita harus mempertimbangkan pengembangan Islam dari sini. Tetapi beberapa tempat di sini sudah bobrok dan kondisinya sudah sangat buruk. Jadi dalam hal pembangunan kembali, hal itu diperlukan. Tetapi apakah kita benar-benar bisa mendapatkan markas di sini adalah sebuah kesempatan yang sangat lama. Dan kita benar-benar harus membangun sesuatu yang substansial. Huzur berkata kami harus bekerja untuk itu. Jadi pada awal 2014, seluruh cetak biru disatukan. Kami mengumpulkan tim arsitek, konsultan perencanaan, analis politik yang benar-benar akan berurusan dengan politik di daerah ini, dan berbagai laporan lain yang harus Anda kumpulkan untuk Anda kirimkan aplikasi perencanaannya. Jadi itu semua memakan waktu hampir setahun. Area yang saya tunjuk ini sebelumnya disebut Tanah Suci oleh para siswa di masa lalu. Dan kita katakan kepada para guru untuk menginstruksikan murid-murid mereka agar tidak memasuki area ini. Atas dasar yang tidak diketahui, tempat ini dijuluki Tanah Suci oleh mereka. Mungkin itu adalah kehendak Allah pada waktu itu kepada Jemaat Ahmadiyah untuk membangun masjid yang luar biasa, tempat untuk menyembah Tuhan yang Esa di bawah bimbingan pemimpin yang diberkati. वक्त था वक्त मसीहा न किसी और का वक्त. Pertama-tama, peletakan batu fondasi masjid besar yang indah ini dipimpin oleh Usman Chow Sahib, sebagaimana yang diinstruksikan Huzur. Jadi beliau mendapat kehormatan meletakkan batu fondasinya sebab Huzur sedang tidak ada. Huzur mendoakan batu bata yang digunakan untuk peletakan batu pertama. Jadi masjid itu yang lebih dulu dibangun. Gambaran besar tempat ini adalah perpaduan antara lokasi dengan lingkungan sekitar yang kami dapatkan di sini. Jadi kompleks ini sangat ekologis. Ada beberapa kayu yang Anda lihat di sekitar Anda, ada banyak batu, batu alam, atap hijau, dinding hijau, banyak energi matahari, dan energi terbarukan di sini. Jadi semuanya lengkap. Bahkan masjid seperti yang Anda lihat sangat tidak biasa, sangat unik. Dan arsitek serta jemaat bekerja sangat erat untuk memastikan bahwa kami mencapai sesuatu pada masjid ini yang akan memberikan kami sesuatu yang unik. Kemudian kediaman Huzur dibangun di sana, kemudian kantor pusat, kantor sekretaris pribadi, kantor tafsir, kantor mal, dan kantor takmil. Semua kantor ada di sana. Kemudian blok perumahan juga telah dibangun. Kita memiliki 29 rumah dengan 4 kamar tidur, dan kemudian kami memiliki 4 flat, 1 flat dengan 2 kamar tidur, dan 3 flat dengan 1 kamar tidur. Dan saat ini semua rumah yang dibeli oleh Khalifatul Masih telah ditempati. Barak-barak ini hanya berdasarkan struktur, belum kami perbaiki dari luar ke dalam, dan belum ada yang layak huni. Dinding jendela kaca tunggal, dan pemanas gasnya harus dinyalakan selama 24 jam. Tapi sekarang bangunan itu sudah disetujui Huzur dan memiliki berbagai fasilitas. जो कुछ मेरी मुराद थी सब कुछ दिखा दिया जो कुछ मेरी मुराद थी सब कुछ. Saya pikir dalam sebuah jemaat ilahi pasti selalu ada rencana ilahi. Jadi Allah Ta'ala telah menempatkan kita di situasi seperti ini. Misalnya pada kali pertama Islamabad dibeli dalam skala yang lebih kecil, kemudian Hadikatul Mahdi juga dibeli. Ketika saya memikirkan hal itu, saya selalu memiliki hal ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan agar Anda mesti menempatkan tempat Anda di sekitar markas. Jadi dengan cara itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat pengaturan. Dengan demikian, lokasi-lokasi ini jaraknya tidak sampai 10-20 menit dari Islamabad. Tidak ada rencana sebelumnya untuk membeli tempat-tempat tersebut. Dengan pengembangan ulang Islamabad. Namun, Allah Ta'ala telah memberikan kita tempat-tempat itu.
yang saling berdekatan satu sama lain, berdekatan dengan markas. Allah Ta'ala memberikan kita tempat-tempat lainnya adalah penting bagi Jamiah Ahmadiyah berdekatan dengan markas. कुछ ऐसा फज़ल हज़रते रब्बुल वरा हुआ, कुछ ऐसा फज़ल हज़रते रब्बुल Suatu tanah ini dibeli, mereka bilang kami cuma buang-buang uang karena tanahnya tidak cocok. Tetapi ketika Huzur membelinya setelah pertimbangan dan doa, alhamdulillah, sekarang lihatlah sendiri. Sekarang ada perkampungan Islamabad. Hari ini oleh rahmat Allah, kita sudah memiliki markas yang indah, markas yang telah lama tertunda. Dibutuhkan 35 tahun untuk mewujudkannya. Tetapi saya pikir apa yang Allah berkati kepada kita adalah sesuatu yang Allah rencanakan sejak lama, yang kita tidak pahami, karena rencana Allah begitu jauh di depan daripada yang kita bayangkan. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa Masih Maud alaihissalam yang beliau panjatkan di Masjid Mubarak Qadian, serta seluruh keinginan serta hasrat beliau untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia dan meraih kemenangan. Juga akan kita raih melalui masjid ini juga. Dan semoga masjid dan markas ini senantiasa berdiri melalui tauhid Allah. Dan pesan Islam akan tersebar ke seluruh Inggris, Eropa, dan penjuru dunia. Pada masa kepemimpinan saya, inilah kali pertama sebuah masjid diresmikan di bulan Ramadan. Sehingga masjid ini menerima manfaat dari bulan berberkat ini, di mana doa-doa banyak terkabul. Dan berdoalah dengan penuh gairat untuk kemajuan Ahmadiyah dan untuk tujuan berdirinya markas baru di sini. Semoga markas ini akan semakin berkembang dan semoga jumlah Ahmadi di sekitar akan semakin bertambah. Semoga kita menyaksikan orang-orang bergerombol masuk ke dalam Islam. Semoga kita menyaksikan rencana-rencana jahat musuh menjadi hancur. Semoga kita diberikan perjalanan yang aman menuju Rabuah dan Qadian, rumah dari Masih Maud alaihissalam. Semoga jalan menuju Mekah dan Madinah terbuka untuk kita. मैं एक गरीब था, मुझे बेइंतिहा दिया।